Maka ketika kita itu memiliki suatu keinginan yang sangat kuat, ambisi yang sangat kuat, itu biasanya apa yang kita ambisikan itu malah menjauh. Anak yang mudah patah hati dan mudah ditolak oleh orang yang dia cintai, ini masalah cewek dan cowok ya. Cowok yang mudah patah hati, biasanya cowok yang terlalu bernafsu ketika mencintai cewek. Kayak gitu loh. Tinggi cintanya itu, hasratnya tinggi. Dia itu mudah kena patah hati, mudah ditolak oleh cewek. Demikian pula cewek, mudah patah hati ketika nafsunya terlalu gede sama cowok. Kenapa kok malah kemudian ditolak? Dikarenakan ketika kita memiliki ambisi, ketika kita memiliki obsesi yang terlalu tinggi, punya nafsu yang terlalu tinggi, ini yang keluar dari hatinya itu adalah nafsu. Sementara segala sesuatu yang disertai dengan nafsu itu sudah pasti ditolak, menjauh. Ini. Kita tidak suka dengan buku ini misalkan. Saya tidak suka dengan buku ini. Lalu buku ini dihadirkan sekalian untuk menghambat nafsu kita tidak menyukai buku ini. Itu pertolongan apa dicelakai. Pertolongan. Ya, ini adalah pertolongan dari Allah. Makanya orang yang mengalami fenomena geding nyanding itu sebetulnya dia mengeluarkan nafsu yang besar, tidak menyukai sesuatu. Nah, kalau kita ditolong oleh Allah, kalau kita itu hendak ditolong oleh Allah, maka apa? Sesuatu yang kita benci dihadirkan sekalian dalam diri kita. Kalau ditolong ucapannya apa kepada Allah? Alhamdulillah. Maka ini kalau kita itu kemudian mengalami fenomena geding nyanding, ya sudah, diterima saja. Karena itu adalah pertolongan dari Allah, di mana apa? Kita dihindarkan untuk tidak fanatik. Kita dihindarkan untuk tidak membenci. Kita dihindarkan untuk tidak sewenang-wenang. Kita dihindarkan untuk tidak arogan dan seterusnya. Sehingga kehidupan kita itu semakin bijak. Karena apa? Kita menemukan sesuatu yang tidak kita cintai, tetapi sesuatu yang kita benci. Maka kalau kita menemukan fenomena ini, fenomena geding nyanding, terima saja, jalani saja, juga lama-lama lupa kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, salam prosperity, salam kaya. Ya, kita ketemu di channel saya lagi. Di perjumpaan ini saya ingin menyampaikan masalah fenomena geding nyanding. Geding nyanding itu istilah Jawa ya, filosofi Jawa. Kalau orang Jawa ya pasti langsung paham. Tapi ini kebanyakan penontonnya itu kemana-mana juga kan. Yang di luar negeri juga banyak banget itu. Nah, geding nyanding ini filosofi Jawa di mana apa? Sesuatu yang dibenci, sesuatu yang tidak disukai, justru kemudian disanding. Ya, saya nggak suka dengan buku ini, malah kemudian buku ini terus ngintil dalam hidup saya. Ini. Nah, yang namanya fenomena geding nyanding itu memang konkret adanya. Wong saya sendiri itu ya betul-betul mengalami persoalan ini. Di mana kehidupan saya itu dijalankan oleh Allah memasuki wilayah geding nyanding. Ini. Awalnya saya ingat dengan materi ini sih ya juga sama ketika saya itu menghadapi konsultasi seorang peserta. Dia itu konsultasi kayak gini, Gus, saya ini ya lucu. Saya itu dari bujangan nggak senang banget sama mobil hatchback. Kamu mobil hatchback ya? Nggak ngerti lah. Kalau nggak tahu ya latak sendiri di Google, latak sendiri di YouTube. Dia tuh nggak seneng banget dengan model mobil hatchback. Kayak gitu. Bener-bener nggak seneng. Tapi kemudian tanpa sengaja, ini ada salah satu temannya yang kemudian menjual murah mobil tersebut kepada dia menawarkan. Tapi harganya lumayan murah. Akhirnya dia beli dan sehari-hari pakai hatchback. Ini namanya fenomena geding nyanding. Itu. Leo nggak suka sama mobil hatchback, kok malah sekalian disandingkan. Itu. Ada juga teman saya kayak gitu lagi. Nggak seneng banget sama mobil Avanza. Karena apa?
bagi dia itu yang namanya mobil Avanza itu mobil 1000 umat. Kayak gitu kan, mobil 1000 umat. Bahkan kalau dia itu lagi menertawakan mobil Avanza itu ya, dia ngomongnya kayak gini. Di jalan raya itu, mobil yang paling susah untuk disalip itu adalah mobil Avanza. Nggak pernah bisa disalip. Karena apa? Sesudah nyalip satu, depannya ada Avanza lagi. Nyalip satu lagi, ada Avanza lagi. Ada lagi Avanza. Gitu loh. Jadi sesuatu yang paling susah untuk disalip banget, banyak peminatnya, pemakainya. Kayak gitu. Nah, ternyata kemudian, ya, dia ternyata kemudian ketika beli mobil, istrinya minta mobil Avanza. Disetujui oleh mertua dan orang tuanya. Semuanya dukung beli Avanza. Akhirnya dengan terpaksa dia itu beli mobil Avanza. Ini yang namanya geting nyanding. Sesuatu yang dibenci, sesuatu yang tidak disukai, tapi malah kemudian disanding. Gitu loh. Dan termasuk diri saya, ini juga mengalami fenomena ini, fenomena geting nyanding. Ya, saya ini waktu bujang itu memang saya sudah suka dengan diskusi-diskusi ilmiah. Bahkan keahlian saya itu Basul Masail, tukang debat pakai kitab kuning itu loh. Saya ini suka sekali dengan diskusi-diskusi ilmiah, pemikiran-pemikiran yang mendalam, kayak gitu. Sehingga saya itu nggak seneng banget sama istri yang hafal Quran, sama cewek yang hafal Quran saya nggak seneng. Kenapa saya nggak seneng sama cewek hafal Quran? Loh, pikiran saya kalau punya istri cuman menghafal Quran, ya dia kerjaannya bukan berpikir, tapi cuman menghafal. Menghafal dengan berpikir itu dua hal yang berbeda sekali kan? Yeah. Mungkin sama-sama ahli ilmu, tapi menghafal dan berpikir ini hal yang berbeda. Lah, sementara saya butuh istri yang bisa diajak diskusi ilmiah, diskusi, berpikir mendalam, berpikir mendalam. Jangan cari istri yang hafal Quran lah. Kayak gitu kan. Nah, itu saya itu loh. Ternyata istri saya itu hafal Quran. Ini ya, itu saya penghafal Al-Quran kayak gitu. Yang kedua kemudian, ada lagi fenomenanya yang lain pada diri saya. Di mana saya juga tidak menyukai cewek yang kemudian cara berpakaiannya itu selalu berpakaian kayak santri, tapi santri Jawa betul-betul. Santri Jawa itu kan kalau berpakaian ya seperti santri sini kan. Pakai sarung batik kayak gitu. Kemudian bajunya itu baju panjang kayak gitu, baju lengan panjang, terus ininya juga panjang ini itu ya. Daster bukan, tapi yang panjangnya itu kira-kira itu loh, satu lutut itu loh. Sudah pakai sarung terus pakai bajunya panjang sampai lutut. Saya lebih suka sama cewek yang happy lah pakai celana panjang kayak gitu loh, yang agak seksi. Itu kesukaan saya seperti itu. Ternyata apa? Istri saya anak kiai. Anak kiai, kemudian punya pondok pesantren yang setiap hari pakaiannya kayak gitu loh. Nah, ini kan juga merupakan fenomena geting nyanding. Ini. Yang lucu lagi teman saya. Teman saya itu kuliah di Malang. Kemudian dia memang aslinya dari Ponorogo. Dia sudah di Ponorogo, dari lahir ya bahasanya itu bahasa Wetan. Jawanya itu Jawa Soloan kan. Kuliah di Malang. Sama cewek ngapak. Dia ini benci banget. Cewek kok ngapak, bahasanya kayak ngapak Jawa Banyumasan ini ya. Kayak lesannya saya. Itu. Sama cewek dengan bahasa Banyumasan. Dia nggak seneng banget ya gitu loh. Enggak. Cewek itu enggak. Nggak taunya apa? Istrinya itu teman kuliahnya. Nah, daerah asal istrinya itu mana? Cilacap. Cilacap adalah negara ngapak kayak gitu kan. Ya Allah, ini dia nggak suka sama cewek dengan lesan ngapak, malah istrinya kemudian betul-betul cewek ngapak lahiran dari Cilacap. Ini juga namanya fenomena geting nyanding. Dan saya kira juga banyak lah ya dari banyak orang yang mengalami fenomena ini ya, fenomena geting nyanding. Lah ini kenapa sih kok banyak terjadi fenomena semacam ini? Fenomena geting nyanding. Karena seperti ini ya.
Manusia itu kalau sedang punya keinginan, itu yang keluar dari dirinya itu adalah nafsu. Ketika dia tidak menyukai sesuatu pun, tidak menginginkan sesuatu, yang keluar juga nafsu. Kalau menginginkan ya kemudian keluarnya nafsu. Ketika tidak menginginkan alias ketika membenci, yang keluar juga hawa nafsu. Ini loh. Yang keluar hawa nafsu. Nah, karena persoalan ini kemudian yang namanya hawa nafsu ketika keluar dari hati kita ini akan ditolak oleh alam semesta. Getarannya itu ditolak oleh alam semesta. Saya pernah kok ngasih penjelasan. Ketika ada cewek, dia ke terminal. Kemudian apa? Di terminal digoda oleh laki-laki nakal dengan penuh nafsu. Dipegangi apa? Pantatnya, disenggol, istilahnya dibegal payudaranya misalkan. Kan pasti dia ketakutan. Karena apa? Si laki-laki itu penuh dengan nafsu. Jadi ketika kita itu memiliki nafsu yang terlalu gede, justru apa yang kita inginkan itu akan menjauh. Kayak gitu loh. Maka ketika kita itu memiliki suatu keinginan yang sangat kuat, ambisi yang sangat kuat, itu biasanya apa yang kita ambisikan itu malah menjauh. Anak yang mudah patah hati dan mudah ditolak oleh orang yang dia cintai, ini masalah cewek dan cowok ya. Cowok yang mudah patah hati, biasanya cowok yang terlalu bernafsu ketika mencintai cewek. Kayak gitu loh. Tinggi cintanya itu, hasratnya tinggi. Dia itu mudah kena patah hati, mudah ditolak oleh cewek. Demikian pula cewek, mudah patah hati ketika nafsunya terlalu gede sama cowok. Kenapa kok malah kemudian ditolak? Dikarenakan ketika kita memiliki ambisi, ketika kita memiliki obsesi yang terlalu tinggi, punya nafsu yang terlalu tinggi, ini yang keluar dari hatinya itu adalah nafsu. Sementara segala sesuatu yang disertai dengan nafsu itu sudah pasti ditolak, menjauh. Ini. Demikian pula ketika kita itu membenci sesuatu, pasti kita membencinya juga dengan nafsu. Ini loh. Loh, kenapa kita itu kok ketika membenci itu dengan nafsu? Iya, bang, kita tidak suka ya maunya nyingkir sanalah. Kayak gitu kan. Sana nyingkir, jangan dekat-dekat sama saya. Nafsunya seperti itu. Tapi kemudian apa? Kemudian ketika seseorang itu tidak menyukai sesuatu, ini ya, lalu yang kemudian keluar itu adalah nafsu, makanya oleh Allah dihajar sekalian. Biar orang tersebut itu ingat kepada Allah. Dengan cara apa? Didekatkan dengan sesuatu yang dia benci. Akhirnya muncul fenomena geting nyanding. Memang supaya kapok kok. Karena apa sih? Karena ini, loh, orang yang bernafsu dengan cara menginginkan, dikapokkan dengan cara apa? Yang diinginkan jauh sekalian. Kayak gitu loh. Kebalikannya, orang yang memiliki nafsu dengan membenci, dengan tidak menyukai, itu dihajar sekalian, dikapokkan sekalian dengan cara malah didekatkan. Ini resiko. Memang karena vibrasi nafsu itu dari hatinya ini loh. Kayak gitu. Iya, makanya orang yang ingin menemukan kemuliaan hidup, itu selalu diajarkan konsep tirakat. Tirakat itu apa sih? Melawan hawa nafsu kan? Iya. Kayak gitu. Bertapa itu melawan hawa nafsu. Kira-kira ada nggak orang sukses yang keluar dari diskotik? Nggak ada. Nggak ada. Saya pernah menyimak ceramahnya Buya Yasin almarhum itu. Almarhum Buya Yasin. Itu beliau menyampaikan, nggak ada orang sukses itu keluar dari diskotik. Mana ada orang mulia keluar dari diskotik. Tiap malam dugem di diskotik. Kemudian dia itu kemudian menjadi pencerah kehidupan. Nggak ada. Itu loh. Yang ada
orang yang kemudian keluar sebagai orang mulia lalu menjadi pencerah kehidupan itu pasti orang yang lahir dari pertapaan. Ini kata beliau. Artinya orang yang berjuang melawan hawa nafsunya. Itu. Maka kemudian dalam ajaran Jawa itu ada ajaran tirakat. Supaya kita itu memprihatini hawa nafsu kita. Bukan prihatin sama duit, bukan loh. Ya. Kalau duit itu diajak gembira. Hati harus gembira. Tapi kalau nafsu, harus kita ajak prihatin. Ini bedanya. Ya gitu. Makanya ada konsep tirakat. Tirakat itu adalah meninggalkan apa yang kita nafsui. Sehingga kita itu keluar dari energi buruk. Keluar dari pusaran energi buruk. Kita keluar dari kegelapan. Ini nafsu harus kita perangi. Dengan cara apa sih tirakat itu? Dengan cara kita melakukan sesuatu yang dibenci oleh nafsu kita sendiri. Coba kamu pinginnya makan yang enak, apa pinginnya makan yang nggak enak? Pengen yang enak. Pinginnya yang enak kan? Orang Jawa malah mengajarkan puasa-puasa ngerowot. Puasa ngerowot itu puasa di mana kita meninggalkan makanan yang enak berupa beras. Beras kan enak. Supaya ditinggalkan. Malah disuruh untuk mengonsumsi makanan-makanan yang kadar enaknya di bawah beras. Seperti ubi-ubian, kayak gitu, jagung. Yang kadar kualitas enaknya di bawah beras. Loh, enak-enak makan beras. Lah, ini yang namanya konsep tirakat. Dalam rangka apa? Menggempur nafsu kita. Jangan diajak makan. Tapi kemudian jangan diajak makan enak yang menuruti hawa nafsu. Tapi ajaklah makan yang memerangi hawa nafsu kita. Puasa juga jelas itu kan. Orang itu mau nggak sih puasa? Males kok. Ya. Hakikatnya manusia puasa itu males karena menahan diri dari makan dan minum. Tapi malah sekalian turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Ini juga konsep tirakat. Maka sederhana kok. Tirakat itu adalah kita keluar dari hawa nafsu, dari apa yang kita inginkan. Sederhananya tirakat seperti itu. Apa yang kita nafsui, kita jauhi. Ini yang kemudian disebut sebagai tirakat. Maka kalau kita itu ingin keluar dari nafsu, sebenarnya sederhana, nggak usah puasa. Saat kita itu berada di meja makan, kita buka, tutup meja makan, tutup makanannya itu ya, dibuka, kemudian di depan meja makan. Coba amati, di antara deretan makanan, mana yang paling tidak dikepingini, mana yang paling tidak disukai. Amati, mana yang tidak disukai? Oh, ini paling tidak disukai. Kemudian yang paling tidak disukai itu berarti apa? Yang paling dibenci oleh nafsu kita. Ini. Lah itu ambil lalu kita makan. Lah kebanyakan orang makan kan lihat makanan di hidangan kayak gini, dihidangkan. Mana ya yang saya pingin ya? Iya kan? Iya. Nah, itu namanya konsep menuruti hawa nafsu. Kayak gitu. Padahal kalau kita ingin tirakat, menggunakan konsep tirakat sederhana kok caranya kok. Mana ini yang saya pingin? Jauhi. Yang tidak pingin, nikmati. Tapi kira-kira, aduh, saya pernah itu mencoba melakukan hal itu. Cuman kuat 3 hari. Tapi sebetulnya konsep tirakat seperti itu sebetulnya. Itu. Nah, adanya fenomena geting nyanding sebetulnya adalah fenomena di mana Allah itu mengapokkan kepada diri kita, bikin kapok kepada nafsu kita. Supaya nafsu kita itu kemudian tidak menjadi liar. Makanya dikendalikan dengan cara apa? Dengan cara Allah memberikan sesuatu yang tidak disukai. Oh, nafsu kamu itu nggak suka ya? Nih, makan sekalian. Kapok lu. Ibaratnya seperti itu. Tapi sebetulnya untuk keluar dari persoalan seperti itu, geting nyanding, itu ya tinggal kita sadari saja dengan sadar kita untuk menjauhi apa yang kita inginkan. Menjauhi apa yang kita inginkan. Yang kita inginkan dijauhi, yang tidak kita inginkan dekati. Loh, teman saya itu ada loh. Dia kaya raya, sekarang itu menjadi pemilik
toko bangunan terbesar di sebuah kampung, di sebuah desa. Dia jadi orang kaya. Toko bangunannya itu gede, kemudian menjadi toko bangunan yang paling favorit di kampung tersebut. Sekarang aset tanahnya sudah di mana-mana. Investasinya terus. Ya kaya lah. Memang orangnya sederhana sih memang. Bajunya sederhana, sarungnya sederhana, mobilnya sederhana. Iya, dia sederhana. Tapi tanahnya ada di mana-mana. Ternyata dia menggunakan konsep ini. Konsep di mana apa? Apa yang dia sukai, itu kemudian dia jauhi. Apa yang tidak dia sukai, kemudian dekati. Dia hanya melakukan satu hal ini. Apa? Dengan menggunakan rokok. Ini, dia aslinya perokok. Nah, orang kalau sudah merokok terus, nafsunya itu pasti menyetujui. Setuju nafsunya itu. Nah, ketika sudah setuju, berarti apa? Dia merokok itu menuruti hawa nafsu. Nah, saat dia itu merasa nikmat merokok, dia berjuang untuk berhenti. Sudah, ini nafsu saya sudah menyetujui saya untuk merokok. Dia berhenti merokok. Nah, nanti kalau dia sudah merasa nyaman tidak merokok, sudah enak, saya nggak merokok, nyaman, hidup saya nggak merokok. Ini nafsu juga menyetujui. Itu loh. Nafsunya menyetujui. Nah, saat itu, dia malah merokok lagi. Kayak gitu terus, sepanjang dia membangun bisnisnya, itu melakukan itu terus. Apa yang ketika dia itu sedang suka rokok, malah berhenti. Ketika sudah suka berhenti, malah kemudian merokok. Terus seperti itu. Dan ternyata, memang dia itu diniatkan untuk melawan hawa nafsunya. Biar kaya, dan beneran dia kaya raya. Padahal puasa ya nggak pernah, tahajud nggak pernah dia itu. Zikir juga jarang banget. Kayak gitu loh. Cuman ini, menggunakan tirakat dengan menggunakan rokok ini. Karena memang orang itu, ketika sudah keluar melawan hawa nafsunya, dia hidupnya jadi gemilang. Ini, ya, kehidupan menjadi gemilang. Maka tidak ada orang yang keluar dari diskotik yang dia itu menuruti hawa nafsunya. Yang ada orang gemilang hidup dari pertapaan. Pertapaan itu adalah jalan untuk melawan hawa nafsu. Itu. Nah, sekarang kita kembali pada masalah geding nyanding, fenomena geding nyanding. Kita pasti kerap mengalami sendiri atau menyaksikan cerita dari temannya. Ya, dia itu mengalami fenomena geding nyanding. Sekarang begini. Ada orang, dia itu kemudian nafsunya sangat tinggi, lalu dicegah agar nafsu tersebut tidak dia lakukan. Nafsu angkara murka. Misalkan kayak gini, dia sebenarnya seorang penjahat, punya nafsu ingin menguasai harta orang lain dengan zalim, karena dia malas kerja, akhirnya dia ngerampok. Kemudian apa? Gara-gara dia ngerampok, kemudian dia masuk penjara. Kira-kira dia masuk penjara ini, dia itu orang yang ditolong oleh Allah, apa orang yang dicelakai oleh Allah? Ditolong. Ditolong oleh Allah. Kayak gitu loh. Sekarang kita tidak suka dengan buku ini misalkan. Saya tidak suka dengan buku ini. Lalu buku ini dihadirkan sekalian untuk menghambat nafsu kita tidak menyukai buku ini. Itu pertolongan, dicelakai. Pertolongan. Ya, ini adalah pertolongan dari Allah. Makanya orang yang mengalami fenomena geding nyanding itu sebetulnya dia mengeluarkan nafsu yang besar, tidak menyukai sesuatu. Nah, kalau kita ditolong oleh Allah, kalau kita itu hendak ditolong oleh Allah, maka apa? Sesuatu yang kita benci dihadirkan sekalian dalam diri kita. Kalau ditolong ucapannya apa kepada Allah? Alhamdulillah. Maka ini kalau kita itu kemudian mengalami fenomena geding nyanding, ya sudah, diterima saja. Karena itu adalah pertolongan dari Allah, di mana apa? Kita dihindarkan untuk tidak fanatik. Kita dihindarkan untuk tidak membenci. Kita dihindarkan untuk tidak sewenang-wenang. Kita dihindarkan untuk tidak arogan dan seterusnya. Sehingga kehidupan kita itu semakin bijak. Karena apa? Kita menemukan sesuatu yang tidak kita cintai, tetapi sesuatu yang kita benci. Maka kalau kita menemukan fenomena ini, fenomena geding nyanding, terima saja, jalani saja, juga lama-lama lupa kok.
Kayak gitu. Dulu saya nggak suka banget sama cewek ayat hafal Al-Quran. Tapi sekarang ya saya jatuh cinta juga sama istri saya. Kayak gitu kan? Itu loh, ya. Dulu teman saya itu nggak suka banget sama cewek yang bahasanya Banyumas ngapak, nggak seneng banget. Tapi ya setelah hidup sehari-hari bareng kayak gitu, ya lama-lama ya lengket juga lah. Teman saya tidak suka mobil hatchback ya, sekarang dia nyaman juga dengan mobil hatchback. Yang nggak suka Avanza juga akhirnya nyaman juga dengan Avanza. Karena apa? Karena pada dasarnya geding nyanding itu adalah fenomena pertolongan dari Allah untuk melawan hawa nafsu kita. Gitu.